Hai semuanya, dalam bahasa Inggris, jenis-jenis kata disebut parts of speech, yang artinya bagian-bagian dari suatu pembicaraan atau pidato. Dalam video ini, kita akan mempelajari dua jenis kata, yaitu noun atau kata benda, dan adjective atau kata sifat. Good morning, class. Good morning, sir. Oke, anak-anak, pelajaran yang terdahulu kita mempelajari nama-nama binatang dan menekankan kepada pengucapan atau pronunciation. Anak-anak, apakah pengucapan itu sulit? Ya, Pak. Mengapa sulit? Ya, Karena ucapannya berbeda dengan tulisannya. ya betul. Karena itu kita harus menghafalkan setiap kata. Pengucapan yang keliru bisa menimbulkan salah paham. Ini beberapa contoh. Dark, gelap, berbeda dengan duck, bebek. Face itu vas, vas bunga, dengan face muka. Laugh misalnya, tertawa, berbeda dengan love, yang artinya mencintai atau menyukai. Tapi ada yang bisa memalukan, misalnya peace itu perdamaian, peace itu potong, misalnya a piece of cake itu sepotong kue, dan peace itu peace atau pipis. Jadi kita harus mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dengan benar, meskipun logatnya bisa berbeda-beda. Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan kalimat. Nanti akan kita pelajari bahwa satu kalimat bisa terdiri atas bermacam-macam jenis kata. Ada kata yang disebut kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Kata yang menyebutkan suatu benda disebut kata benda. Binatang dan nama-nama binatang yang telah kita pelajari sebelumnya disebut kata benda. Misalnya, ayam adalah kata benda. Begitu juga nama ayam itu, misalnya Kinantan adalah kata benda. Selain nama-nama binatang, apalagi yang termasuk kata benda? Ada yang tahu? Bagaimana dengan nama tumbuh-tumbuhan, Pak? Misalnya mangga. Betul, semua kata yang menyebutkan benda disebut kata benda. Seperti rumah, meja, kursi, piring, sendok, bahkan nama-nama orang seperti Najma, Nana, Jessica. Tadi Kaina menyebutkan mangga. Coba sebutkan nama buah-buahan lainnya. Nana. Pisang, jambu, jeruk, nanas. Ya, semua itu disebut kata benda. Sekarang mari kita pelajari nama buah-buahan. Dalam bahasa Inggris, jeruk disebut citrus dan ada bermacam-macam buah-buahan yang disebut jeruk. Nanti kita lihat gambar masing-masing jeruk dan murid-murid mengikuti ucapan apa ya? Orange, Orange, tangerine, tangerine, clementine, clementine, pomelo, pomelo, grapefruit, grapefruit, passion fruit, passion fruit, lemon, lemon, lime. lime. Seperti kita lihat dalam gambar, jeruk peras dalam bahasa Inggrisnya orange, yang seringkali dibuat jus dan disebut orange juice. Jeruk yang mudah dikupas mereka sebut mandarin. Yang biasa kita lihat yaitu jeruk geprok disebut tangerine. Ada pula semacam ini yang bentuknya kecil dan disebut clementine. Jeruk Bali disebut pomelo. Nah, ada jeruk serupa yang bentuknya lebih kecil dan disebut grapefruit. Markisa yang dalam bahasa Inggrisnya passion fruit juga masuk dalam golongan citrus atau jeruk. Ada jeruk yang asam, bentuknya agak besar dan disebut lemon. Jeruk-jeruk yang kecil seperti jeruk nipis atau limau disebut lime. Dalam bahasa Inggris, jika menyebutkan benda, perlu dibedakan antara yang jumlahnya hanya satu atau tunggal, yang disebut singular, atau yang bentuknya lebih dari satu atau jamak, yang disebut plural. Kebanyakan kata-kata benda itu, jika dijadikan plural, ditambah dengan huruf S atau IS. Contohnya, satu buah jeruk lemon, terjemahannya one lemon. Plural, dua buah jeruk lemon, terjemahannya two lemons.
dengan tambahan huruf S di belakang lemon. Umumnya bentuk jamak atau plural diberi tambahan huruf S atau ES di belakang. Dalam bahasa Inggris, jika menyebutkan suatu benda, harus disebutkan jumlahnya. Dia memiliki bola, tidak dapat dikatakan he has ball. Harus disebutkan jumlahnya. He has 3 balls atau he has 1 ball. Jika tidak disebutkan jumlahnya, harus disertai oleh determiner atau some, artinya sejumlah atau beberapa. He has a ball, dia mempunyai 1 bola. He has some balls, dia mempunyai sejumlah bola. Jika menghadapi bunyi huruf itu, huruf diubah menjadi an. Misalnya, an apple. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan, dimulai dengan Najma. Kita akan membuat plural dari singularnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat di layar, ada sebuah jeruk keprok di sana, a tangerine. Pluralnya bagaimana? Kalau singularnya, a tangerine atau one tangerine. Pluralnya menurut gambar itu bagaimana? 3 tangerines. Ya. Next. A lemon. Pluralnya? Some lemons. Okay. An apple atau one apple. 3 Yeah. apples. Good. An orange. 2 oranges. 2 oranges. Okay. Untuk menambah pembedalan nama-nama buah, berikut ini kita lihat gambar-gambarnya dan ikuti ucapannya ya. Avocado, Avocado. banana, Banana. cherry, Cherry. guava, Guava. honeydew, Honeydew. jackfruit, Jackfruit. mango, Mango. pineapple, Pineapple. starfruit, Starfruit. strawberry, Strawberry. watermelon. Watermelon. Good. Sekarang kita berlatih. Ada gambarnya, masing-masing murid menyebutkan jumlah dan nama buah. Mari kita mulai dengan Kayla. Some avocados. Some tangerines. Next. 3 cherries. A honeydew. A jackfruit. A pineapple. Some starfruits. A watermelon. Anak-anak, dalam bahasa Inggris kita membedakan antara benda yang dapat dihitung, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya air atau gula. Kita tidak dapat mengatakan 1 air, 2 air, atau 3 gula, 4 gula. Nah, benda-benda yang dapat dihitung itu disebut countable, dan yang tidak dapat dihitung disebut uncountable. Countable misalnya a dog, seekor anjing, 2 tangerines, 2 jeruk keprok. Uncountable misalnya water, sugar. Tentu kita tidak dapat menghitung 1 air atau 2 air atau 3 gula atau 4 gula. Tapi dalam bahasa Inggris, jika menyebutkan suatu benda harus disebutkan jumlahnya. Karena air tidak dapat dihitung atau uncountable, maka kita tidak dapat mengatakan he has a water. Jadi harus dikatakan he has some water, sejumlah air. Berbeda jika air dimasukkan ke dalam gelas. Gelas dapat dihitung, misalnya 1 gelas yaitu a glass atau 1 glass. 2 gelas yaitu 2 glasses. Jadi kita dapat mengatakan 1 gelas air yaitu a glass of water. Ya, mari. Sekarang kita latihan menyebutkan jumlah dan nama buah atau benda. Mulai dari Jessica. Jessica. Some tangerines. Some water.
juice or sugar. A glass of water. A pineapple. Two cups of tea. Some mangoes. Anak-anak, kita telah belajar tentang kata benda atau noun. Kata yang menerangkan kata benda disebut kata sifat atau adjective. Misalnya merah yang menerangkan warna apel. Dalam bahasa Inggris, kata sifat atau adjective ditempatkan sebelum kata benda, berbeda dengan bahasa Indonesia. Apel merah, sebutnya red apple. Thick book, Thick book. thin book. Thin book. Big cat, Big cat. small cat, Small cat. little cat. Little cat. Long pencil, Long pencil. short pencil, Short pencil. heavy suitcase, Heavy suitcase. light suitcase, Light suitcase. sweet citron, Sweet citron. sour citron. Sour citron. Dalam bahasa Inggris, buah, yang dalam bahasa Inggrisnya fruit, ada yang disebut drupe, yang memiliki daging buah yang lunak dengan kulit yang keras, seperti mangga. Ada yang disebut pod, yaitu yang berisi biji-bijian, seperti buncis, kedelai. Coklat bisa disebut drupe atau pod, tapi dalam perdagangan disebut pod. Kulit buah yang bahasa Inggrisnya skin, kulit, bisa disebut peel yang dikupas, atau rind yang keras. Dalam gambar kita lihat mango, buahnya disebut drupe atau fruit, bijinya seed, sedangkan kulitnya skin, biasa disebut peel. Berikutnya beans, buahnya disebut pod, bijinya seed, sedangkan kulit buahnya disebut skin. Bawah kita lihat gambar buah coklat, bahasa Inggrisnya cocoa, pod adalah buahnya, bijinya seed, sedangkan kulitnya yang keras disebut rind. Jadi rind itu kulit yang keras, bisa untuk misalnya coklat atau juga misalnya semangka, watermelon, itu kulitnya disebut rind. Biji disebut seed. Nah, kulit dari bijinya keras itu kita sebut kulit shell itu. Sedangkan dagingnya yang biasa dibuat makanan coklat disebut nibs. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya hanya satu, misalnya warna coklat, buah coklat, dan coklat makanan. Warna coklat kita sebutnya brown, sedangkan buah coklat kita sebutnya cocoa pod atau cocoa fruit. Pohon coklat kita sebut cocoa tree, itu pohon buah coklat, cocoa tree. Sedangkan coklat sebagai makanan bisa chocolate bar atau chocolate cake. Sedangkan kata orange dalam bahasa Inggris bisa memiliki dua arti. Orange bisa berarti warna-warnanya, itu kata sifat. Atau orange juga bisa berarti buah jeruk keras, sebagai kata benda. Di situ kita lihat ada orange sebagai warna, orange sebagai buah jeruk, dan orange juice, itu jus